tentu kedepannya ya bukan hanya pandeminya yang ditangani, tetapi juga ekonominya harus bangkit. Salam sehat semuanya. Kita berjumpa lagi di Perspektif Haris Turino di edisi episode keempat. Meskipun sudah cukup lama juga nih kita nggak bertegur sapa dan bertemu di ruang digital kita, karena satu dan lain hal yang nanti kita akan coba dengar ceritanya dari tuan rumah Perspektif Haris Turino. Semangat, sehat, Mas Haris? Alhamdulillah. Luar biasa. Sudah cukup lama kita nggak ketemu ya sebetulnya. Di hampir 3 minggu ya. Nah, itu juga pastinya untuk teman-teman juga udah nggak sabar nih untuk menunggu diskusi kita berikutnya. Yeah. Dan teman-teman semua, kami izin untuk membuka masker dan kita tetap mendorong juga untuk seluruh sahabat Perspektif Haris Turino untuk tetap mengedepankan protokol kesehatan dan tetap pakai masker, meskipun sekarang kita sudah dapat banyak kabar gembira terkait perkembangan COVID di Indonesia. Jadi tapi tetap harus prokes ya. Mari Mas Haris, kita buka layar dulu. Alhamdulillah seger. Aduh, langsung pengen sarapan. Jadi teman-teman kalau boleh cerita sedikit, memang Perspektif Haris Turino itu take-nya selalu pagi ya Mas ya? Selalu pagi. Jadi kita berharap kita punya kesegaran inspirasi dan kita bisa berdiskusi dengan lebih sehat lah ya. Karena kita harus bangun pagi dan memulai hari kita dengan produktif. Mas, ngilang kemana aja nih Mas? Jadi gini Mas Angga, saya pergi ke Amerika ya untuk mengantarkan Bontot Mas Angga. Bontot untuk melanjutkan kuliah di UC Davis. Karena selama setahun ini ya dia menjalani kuliah secara online dari Jakarta, dan itu kehidupan yang berat sekali karena ada beda waktu ya. Akibatnya dia kuliah pada malam hari sampai pagi hari. Dan tentu tidak sehat. Dan sekarang semua universitas di Amerika sudah mewajibkan mahasiswanya untuk hadir secara fisik. Sehingga ya mau tidak mau saya mengantarkan dia berangkat ke Amerika. Kira-kira begitu Mas Angga. Kalau saya memanaskan meja Perspektif Haris Turino hari ini, panjenengan kan saya kenal nasionalis gitu. Nah, kenapa kalau anaknya dikirimnya ke luar negeri tuh? Kenapa Mas? Nah gitu dia Mas Angga. Kenapa sih Mas? Ya, mencari pendidikan yang terbaik ya, harus diakui. Untuk menuntut ilmu ya, kan Nabi aja mengatakan ya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina saat itu. Karena mungkin saat itu peradaban Cina sangat tinggi. Dan saat ini kita tahu bahwa untuk disiplin ilmu sains ya, Amerika adalah salah satu pusat dunia. Sehingga tentu menuntut ilmunya tidak ada masalah di sana. Walaupun nantinya tetap harus kembali ke Indonesia untuk membangun Indonesia. Itu Mas dorongnya gitu anak Mas untuk ambillah ilmu yang banyak di luar, serap ilmunya dan harus kembali ke tanah air. Iya, saya sampaikan kepada mereka bahwa semampu yang saya bisa jalankan, saya bisa dukung, ya silakan Anda menuntut ilmu setinggi-tingginya, ya. Dan bukan cuma semata ilmu ya, tapi nanti membangun jejaring dan seterusnya. Tapi sesudah itu, ayo kita bikin komitmen ya. Sesudah itu kalian harus kembali ke Indonesia. Ya. Tadi sempat itu juga tentang sains gitu, dan dipilihnya adalah UC Davis tadi ya Mas cerita. Ada ceritanya nggak sih? Pasti kan orang tua ya, selain tadi saya nyindir soal nasionalismenya Mas Haris, tapi kan biasa orang tua pengen pilihan yang terbaik buat anak-anaknya. Sebetulnya kenapa sih akhirnya memilih di tempat tersebut? Iya, UC Davis ya. Davis sendiri kota kecil Mas Angga. Kayak di sini kayak kota apa sih Mas? Kalau Mas mirip Salatiga. Nah, itu dia. Tempat bapaknya dulu juga belajar di S1 di Salatiga. Bahkan ini lebih kecil Mas Angga. Waduh. Ya, jumlah penduduknya hanya 63.000 orang. Dan sedikit sekali ya? Ya, 40.000 diantaranya mahasiswa. Berarti kayak kota pelajar, betul-betul pelajar. Sisanya yang bukan mahasiswa adalah pekerjaan-pekerjaan yang related terhadap universitas. Dosen, karyawan, tenaga kesehatan, dan seterusnya. Kalau demo bingung ya, kalau itu udah lumpuh itu satu kota. Karena satu kota. Salatiga sendiri 3 kali lipat lebih besar daripada Davis. Dan yang menarik adalah untuk jurusan biologi molekuler, ya memang Davis adalah salah satu universitas yang terbaik di pantai barat Amerika. Itu alasannya Mas Angga. Dan memang apakah dari aku kalau ngeliat misalnya gitu, pasti ngeliat ada potensinya Mas, ngeliat apakah ini lebih jangka panjang memilih
biologi molekuler ataupun bertemakan sains gitu, karena kan pada akhirnya mungkin 10-20 tahun 30 tahun ke depan sains itu jadi panglima juga kan, melihat apa yang terjadi di hari ini. Mas melihatnya seperti itu apa? Jadi gini, selama ini kan orang hanya menyoroti hanya menyoroti teknologi informasi. Ya dianggapnya adalah bahwa teknologi informasi memiliki pertumbuhan yang sangat luar biasa. Memang faktanya adalah seperti itu di teknologi informasi. Satu contoh saja ya, saya di Amerika kan saya nggak ngerti. Orang Tegal bilang keder, orang ngerti lor ngidul. Nggak ngerti. Tapi dengan gawai, dengan Google Map ya, saya bisa sampai ke tujuan tepat waktu. Ketika Google Map bilang belok kanan, saya belok kanan. Belok kiri, saya belok kiri. Nurut, patuh saja. Padahal sama orang tua, sama guru kadang-kadang kita enggak patuh juga. Apalagi haluan negara ya Mas. Nah, itu nanti dulu kita. Ya, ternyata sampai Mas Angga. Sampai dengan tepat ya. Estimasinya tepat. Mas Angga mau makan ya, tinggal klik satu aplikasi ya, contohnya. Ya, nyari makan di mana. Apa menunya, berapa harganya, berapa waktu tunggunya, semuanya tepat Mas Angga. Dan ini teknologi informasi Mas Angga. Itu berarti kalau kita di sini kan mungkin hanya dari platform yang selama ini order online gitu, itu berarti lebih advance lagi ya. Bagaimana perilaku manusia itu bisa diprediksi dan sangat presisi. Itulah di teknologi informasi. Nah, kedepannya saya yakin Mas Angga, ya, ketika teknologi informasi kemudian digabungkan dengan teknologi biologi, biotek ya, ini akan jadi perubahan yang luar biasa sekali Mas Angga. Ya, saya kasih satu gambaran contoh ya. Kalau Mas Angga tertarik dengan satu perempuan ya, kemudian memikirkan apakah akan menikah dengan perempuan tersebut. Ya, kalau zaman dulu kita tanya sama orang pintar, ahli nujum dan seterusnya, apakah kira-kira bahagia enggak? Ya, kedepannya Mas Angga cukup tanya kepada gabungan antara teknologi informasi dengan teknologi biomolekuler, ya, biotek. Dan mereka bisa mampu memberikan jawaban yang kira-kira tepat. Dengan tingkat keyakinan, katakan 95%, Mas Angga akan bahagia dengan gadis tersebut. Dasarnya apa? Karena dia lebih ngerti Mas Angga daripada Mas Angga sendiri. Ya, dia ngerti segala macam hobi, kemudian watak, ya, kemudian bahkan dia tahu nantinya adalah unsur-unsur genetikanya. Sehingga ketika Mas Angga kawin dengan dia, paling tidak generasi anak-anaknya adalah anak-anak yang sehat, nggak mungkin cacat dan seterusnya. Itu dianalisa lewat teknologi biotek yang digabungkan dengan infotek. Memang Mas Angga ini agak serem nggak ya Mas? Sebenarnya menyeramkan loh buat saya sebagai orang yang lama tinggal di kota kecil di Tangerang Selatan ya, gitu. Itu agak mengerikan karena akhirnya apakah betul kita bisa dipetakan dengan begitu akurat gitu dengan teknologi gitu Mas? Bisa Mas Angga ke depannya. Makanya ini masa depan menurut saya ya. Information teknologi dan biotek adalah masa depan. Dunia beda Mas Angga. Zaman saya kuliah dulu ya. Yang keren jurusan elektro, sipil, ya, arsitek, itu zaman dulu. Yang nggak diterima di situ masuk ke fakultas hukum misalkan. Ya. Nah, tapi kita lihat faktanya sekarang. Ya, orang-orang sarjana hukum, pengacara-pengacara hebat ya, itu income-nya puluhan mungkin ratusan kali lebih banyak daripada insinyur elektro. Sama sekali tidak bisa ditebak saat itu. Ini satu ilustrasi Mas Angga. Saya pernah jalan-jalan ya ke Da Vinci di sana. Ini Da Vinci yang di Jakarta. Keren-kerenan itulah ya. Keren-kerenan ya. Saya lihat sofa gitu ya, yang cukup mahal. Dan pramuniaganya datang Mas Angga. Langsung ngomongnya apa? Bapak pengacara ya? Masya Allah. Ya, mungkin dia pikir hanya pengacara yang mampu membeli sofa mahal. Saya langsung ngomong, saya tukang insinyur Mas Angga. Ya, itu menarik Mas Ditinggal Angga. atau enggak tuh Mas? Habis ngomong kayak gitu tuh, boleh Pak, ini bagian yang second langsung diarahkan kayak ini Pak yang reject Pak, yang jahitannya miring misalnya. Enggak juga? Enggak juga. Enggak sejak Tapi itu memang terjadi satu pergeseran. Ya, zaman dulu ya, siapa sih yang mau kuliah jurusan matematika misalkan? Ya, enggak ada Mas Angga. Karena ujungnya cuma jadi guru kalau jurusan matematika.
Ya, sekarang ya lulusan matematik ya dengan segala macam variansinya ya. Misalkan apply matematik, bisnis matematik, aktuaria dan seterusnya itu menjadi jurusan-jurusan mahal yang sampai saat ini lulusannya banyak sekali dicari oleh perusahaan-perusahaan besar. Mas, aku motong sedikit untuk teman-teman kita yang muda mungkin sekarang yang di SMA gitu. Mas sebetulnya ngeliat gak sih ada semacam promising opportunity gitu? Karena kan sekarang teman-teman kita yang di SMA nih kadang-kadang selalu di drive-nya with passion gitu loh. Tapi kan passion itu juga perlu dihidupkan dengan opportunity kan yang bisa menghidupkan kita. Sedikit Mas, aku boleh minta saran gak kira-kira kalau buat teman-teman yang sekarang sedang mencari pendidikan kan kita jedanya kan 4 tahun ya minimal S1. Berarti kita mesti ngeliat nih the next 4 years tuh akan seperti apa. Karena kalau misalnya semua akhirnya sekarang ngambilnya sipil lagi gitu atau apa semua sekarang udah computerized kan sebetulnya. Jadi hanya program mengoperate. Apa ya peluang yang bisa teman-teman muda ini tuju ya Mas? Kayak tadi aktuaria kan juga sebetulnya belum banyak ya orang yang bisa belum banyak. Ya jadi menurut saya ya ada 2 disiplin ilmu yang nantinya akan dominan di masa mendatang. Yang pertama tentu IT ya. IT dengan segala macam variansinya, mulai dari satpam, cyber security katanya. Ya, itu kan jurusan yang bagus sekali, programmer dan seterusnya. Apakah udah ada di Indonesia Mas? Cyber security sudah ada. Sudah ada beberapa universitas mengambil peluang itu, membuka jurusan itu. Kemudian yang kedua adalah biologi. Ya, biotek ya. Kalau zaman dulu orang kuliah biologi ya kembali lagi jadi guru kebanyakan ya kan? Nah ini kedepannya akan luar biasa Mas Angga. Di 2 disiplin ilmu ini nantinya akan mengatur dunia saya yakin. Dan ini juga dikemukakan ada tulisannya Yuval Noah Harari Mas Angga. Kalau masih ingat ya 21 lesson for the 21st centuries. Itu menceritakan dengan gamblang ya bahwa kedepannya itu 2 jurusan itu akan dominan. Dan sebetulnya juga akhirnya memang seperti Mas bilang ya bahwa kita nggak boleh juga terkurung pada satu titik di mana kita harus tanda petik ya membatasi diri ya kuliah hanya cuma di dalam negeri gitu. Nah kan Mas baru dari negeri Paman Sam nih, negeri New Amerika lah yang saya juga belum kesana nih teman-teman, doakan ya satu hari saya pengen ke Amerika biar visa saya dapet. Nah, berapa banyak sih teman-teman Indonesia yang sebetulnya Mas lihat ada di sana gitu? Atau misalnya sebetulnya ada peluang juga sebetulnya untuk Indonesia juga sebetulnya bisa memanfaatkan peluang misalnya hubungan kekerabatan antar negara untuk lebih meningkatkan juga teman-teman mahasiswa yang bisa mengambil ilmu di sana akhirnya benefit juga buat long term Indonesia. Iya, ini dia. Jadi jumlahnya ya menurut data ada sekitar 9.000. Ini jumlah yang sebenarnya cukup besar ya. Tapi kemudian kalau dibandingkan dengan negara lain ya, Cina 375.000. Tiongkok saja di sana 375.000. India 190.000. Ya. Jauh sekali kita. Iya, bedanya besar sekali. Korea Selatan 50.000. Arab 30.000 ada di Amerika. Wow. Nah, ini yang mampu menjelaskan ya, kenapa sih negara-negara seperti Tiongkok, negara-negara seperti India punya kemajuan yang luar biasa. Itu sempit nggak sih Mas kalau orang bilang masa ngeliat cuma dari Amerika saja, apakah dunia ini sebatas Amerika gitu ya, Mas? Salah satunya adalah di Amerika ya. Sampai-sampai waktu anak saya yang pertama itu wisuda, saya hadir di wisuda S1 maupun S2 ya. Setiap nama yang disebut 3 suku kata. Sampai saya ngomong sama istri saya, ya, ini University of San Francisco atau University of Beijing. Saya ngomong gitu. Segitu banyak ya? Yes, segitu banyaknya. Bulenya sedikit. Saya beberapa kali sit in di kelas-kelas mereka. Ya, laki-laki ketemu mahasiswa dari Tiongkok. Dan menariknya Mas Angga, 1/3 dari mahasiswa Tiongkok ini dibiayai oleh negara. Berarti negara memang sudah mempunyai rencana yang sangat strategis untuk pengembangan sumber daya manusia mereka. Betul Mas Angga. Bagaimana dengan potret di Indonesia nih Mas kalau sekarang? Kalau Mas pasti kan mikir kan, aku tahu panjenengan kalau misalnya udah ngeliat sesuatu pasti akan dikaitkan sama negeri kita sendiri. Indonesia sebetulnya ada nggak sih niatan yang sama gitu untuk memberikan roadmap buat anak-anak? Ya dulu sudah pernah ya. Dulu sudah pernah dijalani oleh Bung Karno tahun 60-an ya, mengirim banyak sekali mahasiswa ke Eropa Barat, Eropa Timur maupun ke Amerika ya. Tapi kan itu belum bisa kita nikmati karena kebetulan terjadi peristiwa di tahun 65, sebagian dari mahasiswa yang pergi ke belahan timur, ya Soviet berikut segala macam turunannya ya, itu tidak bisa pulang ke Indonesia. Saya pernah ketemu ya satu profesor di Praha, Cekoslovakia ya.
Ceko sekarang ya, bukan karena sudah pisah antara Slovakia dengan udah talak Ceko. ya Mas ya, udah ya. talak mereka. Dia adalah mahasiswa yang dikirim Soekarno tahun 62. Sekarang menjadi profesor dan staf ahli di Kementerian Pertahanan di sana. Dia cerita ketika saya selesai studi saya nggak bisa pulang ke Indonesia akibat peristiwa itu. Itu pernah dilakukan dan sekarang pemerintah cukup gencar untuk mengirimkan, ya cuman jumlahnya memang masih kecil. Jumlahnya masih kecil. Ini yang kudu ditingkatkan. Oke. Dalam jumlah yang jauh lebih besar, Mas Angga. Duitnya ada nggak Mas? Nah, ini dia. Apa pakai duit loh Mas? Kita ke tukang sayur aja mesti ngutang pakai duit loh Mas. Nah gini, kita lihat ya. Kita lihat berapa sih biaya pendidikan di Amerika. Rata-rata biaya sekolahnya katakan yang cukup bagus 40 ribuan lah. Ya, biaya hidup sederhana ya 20 ribu, jadi 60 ribu US per tahun. Ya, kalau 10 ribu mahasiswa, maka menjadi total biayanya berarti sekitar 600 juta dolar atau 9 triliun. Oke. Kalau 9 triliun kita punya. Ya, menurut saya jangan cuma 10 ribu. Pemerintah setiap tahun mengirimkan 100 ribu mahasiswa berprestasi ke seluruh belahan dunia. Jangan cuma Amerika. Pergi ke Eropa, pergi ke Arab, pergi ke Cina, ya, pergi ke Korea, ke Jepang, ke seluruh belahan dunia. Kalau 100 ribu mahasiswa dikalikan dengan katakan 60 ribu US dollar per tahun, itu butuh anggaran sekitar 90 triliun. Nah sekarang APBN kita berapa? 2.700 triliun. Dan sudah perintah undang-undang 20% diantaranya adalah untuk anggaran pendidikan. Betul. Berarti kan 540 triliun. Direalokasi 90 triliun untuk ini, maka jangka panjang Mas Angga, ini akan luar biasa sekali dampaknya Mas Angga bagi Indonesia. Karena bukan cuma knowledge Mas Angga, bukan cuma knowledge, network ini yang mahal sekali. Nah kesadaran untuk bernetworking itu kan juga orang kan juga nggak itu Mas, ada ini nggak, kenapa akhirnya network will be very powerful gitu in the future gitu Mas? Iya pastilah, katakan ketika kita mengadakan kerjasama dengan negara lain, sementara saya sama-sama satu alumni dengan decision makernya di sana, satu alumni, dulu pernah satu kelas, dulu pernah bolos bareng, atau contek-contekan pinjam-pinjaman tugas bareng gitu, pasti akan jauh lebih cair juga pasti. Sehingga ini penting sekali ya. Dan sesudah itu kembali ke Indonesia. Mungkin tidak harus langsung selesai pendidikan ya, tidak harus langsung pulang, ambil 1, 2, 3 tahun ya untuk bekerja di sana, juga kembali lagi membangun network. Nah sesudah itu ya hukumnya wajib pulang ke Indonesia dan bangun Indonesia Mas Angga. Kedepannya saya jamin itu akan luar biasa sekali Mas Angga. Berarti akhirnya dengan kita berinvestasi tanda petik ya pada sumber daya manusia, berarti Mas Haris tuh sangat percaya bahwa kekuatan perubahan itu ada di manusianya, bukan dari sistem yang serta-merta regulasi atau segala macam. Menurut saya pada orangnya. Ya, nah bagaimana sih cara ningkatin orang? Pendidikan, tidak ada jalan lain. Saya yakin pada satu pameo, the way is education Mas Angga. Ya, dan pemerintah kita mampu sekarang. Mampu, jangan sedikit, banyak kirim mahasiswa. Gitu Mas Angga. Menarik sekali sih. Berarti teman-teman ada pesan yang begitu luar biasa gitu, bahwa betapa dahsyatnya atau betapa luar biasanya pendidikan itu bisa merubah gitu. Dan itu menjadi satu harapan juga bahwa Indonesia mungkin di tahun 2045 atau di tahun berapa nanti dalam jangka waktu itu kita berada di tingkatan yang lebih baik ya. Ya, karena Human Development Index-nya pasti akan naik ya. Kalau kita melakukan perbaikan ya di bidang manusia, ya jadi infrastruktur perlulah karena kita sudah ketinggalan lama sekali. Tetapi setelah itu baru kita ke softwarenya, ke manusianya. Soft skill-nya perlu ditingkatkan Mas Angga. Oke. Saya mau beralih ke diskusi berikutnya nih Mas. Ngomong-ngomong tadi Mas Haris sempat ngomong perbaikan gitu. Karena banyak hal yang bisa kita bicarakan dari perbaikan gitu. Perbaikan nasib, tapi sekarang perbaikan kesehatan. Nah, kan mumpung Mas juga sempat ke negara sangat-sangat maju dan jadi kiblat juga Amerika. Perbaikan COVID kita kan lagi lumayan menyenangkan nih sekarang. Bahkan bisa
1000-an, 2000-an per hari, dan itu kan sudah angka yang sangat menggembirakan gitu. Di sana gimana sih, katanya angkanya masih fluktuatif Mas di sana di Ya, Amerika? itu yang saya terkejut Mas Angga. Apa bisa pembelajaran yang kita bisa tarik Mas? Gini, jadi saya masuk ke Amerika tanpa karantina. Masuk aja bludus begitu. Ditanya saja tidak. Ya, ditanya apakah punya hasil tes negatif, tidak. Dan saya sama sekali tidak merasakan adanya COVID di Amerika. Ini menarik nih. Ini jangan Mas dianggap nggak percaya COVID loh, karena Loh, pernyataan saya, barusan. iya, saya percaya COVID, nanti akan ada kelanjutannya Mas Aga. Ya, compliance ya. Compliance orang memakai face covering, masker ya. Itu rendah sekali di Amerika. Ini asumsi atau fakta nih Mas? Fakta, saya ada di sana. Oke. Ya, padahal ya, ini saya ada di California. Ya, basisnya Partai Demokrat. Oke. Lebih celaka lagi mungkin di basisnya Partai Republik, pendukungnya Trump. Ya, Gubernur Texas ya mengeluarkan perintah. Ya, sekolah-sekolah yang disubsidi oleh pemerintah tidak boleh pakai masker. Nah, sampai dituntut ini jadi rame di sana kejadiannya. Dan itu secara formal dia menyatakan. Secara formal, ya. Ada sekolah yang menentang, subsidinya dicabut. Oke. Ya. Nah, satu hal lagi, pakai masker tidak dijalankan di sana. Ya, berapa sih data COVID-nya? Ternyata masih banyak Mas Angga. Fluktuasi angkanya 65.000 sampai 150.000 per hari. Itu mengerikan loh angkanya. Waktu kita lumpuh ya, waktu kita lumpuh di bulan Juli, pertengahan Juli, Betul. itu kita di 56.000 sudah lumpuh semuanya itu. Udah geger Ya, kan? udah geger. Nah, memang ya, bukan berarti saya menentang masker. Saya mungkin kalau foto di mana ya, saya satu-satunya orang yang pakai masker, dan anak saya juga sangat comply. Kita tetap pakai masker. Karena walaupun vaksinasi sudah komplit nih Mas Angga ya. Saya sudah 2 kali divaksin pakai Sinovac, ya, sudah 1 kali divaksin pakai virus asli, ya. Dan kemarin saya ke Amerika, ya, penyintas. Saya ke Amerika, saya ambil booster Moderna. Tetap menurut saya cara yang paling bagus menangani masalah pandemi, ya, buat kita pribadi adalah memakai masker, Mas Angga. Jadi protokol kesehatan tetap. Protokol kesehatan tetap, ya. Berbicara soal ini, saya pengen mengusik sedikit. Kemarin kan waktu kita sempat di media sosial kan sempat ngomongin soal masalah karantina tuh Mas. Mas kan punya pemikiran. Saya jujur nih teman-teman, saya menyampaikan aspirasinya langsung nih depan orangnya, bahwa banyak sekali Mas yang menyatakan enak banget tuh seorang Haris Turino ngomongin harusnya karantina kita nggak begini, nggak begitu, nggak begini, nggak begitu. Padahal dia bilang, ya masa orang karantina ngeluyur ke mall, dia bilang begitu. Jadi menurut saya melihatnya ternyata secara sempit gitu, bahwa ketika misal dilanjutkan, kan Mas juga waktu itu sempat berpikir juga, karena kan itu mungkin lagi berpikir nih teman-teman, Mas Haris selama karantina dia juga berpikir, nah akhirnya kenapa sih Mas akhirnya bisa keluar dengan pemikiran sebegitu, bahwa karantina kita tuh perlu sedikit diperbaiki gitu. Perbaikan yang mana? Gini Mas Angga ya. Indonesia ya, karantina ini kan policy yang diambil oleh pemerintah ya. Betul. Nah, policy ini kita ngacu pada beberapa negara yang menerapkan karantina, Inggris, Australia, Jepang, Hong Kong dan seterusnya. Nah, orang 8 hari dikurungi. Ya, datang dari luar negeri sudah capek sekali, masih jet lag, dikurungi dan tidak boleh keluar kamar sama sekali selama 8 hari. Ya, di satu sisi benar, ini akan mencegah penularan akibat kasus impor. Ya, ini bagus sekali. Tetapi 8 hari di dalam kamar ya, orang seenak apapun kamarnya. Ya. Orang cuma dikasih makan enak 3 kali sehari, jadinya kayak saya Mas Angga. Gendut Mas Angga. 1 kintal, ibarat karung beras ini 1 kintal sudah Mas Angga. Nah, kita juga perlu pelajari negara lain seperti apa sih. Inggris misalkan. Ya, mereka menerapkan 11 hari karantina, lebih panjang dari Indonesia. Tetapi hanya dari red list countries. Ya, sedangkan yang dari non red list countries itu cuma datang dites, ya, negatif, rilis. Nah, paling tidak kalau memang kita masih tetap ya, karena jangan sampai kejadian di bulan Juli terjadi ya, ketika awalnya adalah kasus Delta varian itu. Ya, orang bebas masuk dan itu berbahaya sekali. Itu tidak boleh terulang lah. Ya, tetapi
paling tidak ya, orang yang di karantina bolehlah berolahraga lah. Di Inggris boleh berolahraga. Jadi sehari 2 kali, you boleh keluar kamar selama 20 menit ya, untuk jogging, untuk berjemur ya. Paling tidak enggak stres Mas Angga. Saya ngomong itu ya, saya jalani 2 kali ini hidup menyendiri. Pertama awal Juni karena COVID memang. Betul. Itu 16 hari Mas Angga. Yang kedua ini selama 8 hari. Nggak keluar kamar. Nanti kalau bunyi ting tong begitu Mas Angga, itu artinya makanan dikirimkan. Saya buka pintu, di depan itu ada meja palang itu. Iya, palang. Sudah ada makanannya, kadang-kadang yang nganterin sudah hilang. Ya, lebih parah daripada penjara ya Mas. Iya, penjara eksklusif lah. Iya. Paling tidak. Kita ambil makanannya, kita makan, ya kan? Nanti malam ting tong lagi. Ya kita ambil lagi makanannya. Itu yang terjadi. Nah, tanpa ada kesempatan berolahraga sama sekali. Jadi beberapa hal perlu ditata. Karena apa? Nanti turis tidak masuk Mas Angga. Kasihan beberapa wilayah yang mengandalkan dari turis seperti Bali dan seterusnya ya. Saya sempat ke Bali sih Mas bulan kemarin, dan cukup menyedihkan sih. Saya secara pribadi prihatin sekali sama teman-teman pelaku usaha di sana sih. Iya. Itu berat sekali. Berat sekali. Nah, siapa turis yang mau datang ke satu negara yang ketika datang dia harus di quote unquote seperti Mas Angga ngomong di penjara selama 8 hari. Ya, tapi memang ini pilihan lah. Paling tidak sekarang kita jalani dulu lah. Cuman ya diperbaiki lah. Beberapa hal yang bisa diperbaiki, paling tidak di lingkungan hotel lah boleh jogging. Ya, tentu dikawal Mas Angga. Nggak bisa kemudian orang ngawalnya gimana? Ya pakai aplikasi lah. Pakai aplikasi. Ya dengan mudah itu akan bisa dijalani sebenarnya. Sehingga yang dikarantina sehat. Ya, dan tentu saja negara aman. Ya. Kita tidak bisa terus-terusan seperti ini. Ya. Kalau kita melihat dalam perspektif yang lebih Mas, lebih spesifik gitu, bahwa Mas kan diberkati dengan kesempatan kemarin melihat secara langsung. Jadi kita nggak cuma lihat epidemiolog ngomong ini atau misalnya apa gitu. Mas kan lihat Indonesia seperti apa. Mas kemarin sempat kunjungan kerja, dikerjain anak tepatnya, dikerjain anak, suruh nemenin untuk studinya dia. Nah, kita kan sekarang diprogres di titik yang sangat positif gitu, bahwa kita mendapat apresiasi global. Bahkan kemarin Presiden Joko Widodo di forum pemimpin tinggi negara pun di-highlight gitu sama Joe Biden gitu untuk memberikan saran. Kita dapat award juga. Iya. Mas ngeliatnya apakah betul kita at a very good stage, atau sebetulnya ini hanya penurunan siklus aja, atau Mas bandingkan juga dengan situasi di Amerika? Iya, COVID ini adalah unprecedented event ya, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sehingga tidak ada rujukan yang benar yang mana. Tetapi terbukti bahwa Indonesia dengan kebijakan yang diambil, PPKM, kemudian vaksinasi massal ya, istilahnya apa? Serbuan vaksin ya, betul. Itu mampu untuk mengurangi secara drastis ya kejadian penularan COVID. Sehingga tadi Mas Angga ngomong WHO memberikan penghargaan, John Hopkins University memberikan penghargaan, bahkan Amerika ngundang mau belajar dari Indonesia gimana sih nangani COVID. Ya, ini tentu layak diapresiasi. Tetapi juga satu hal yang penting adalah bahwa kita tidak boleh lengah di sini, Mas Angga. Tidak boleh lengah, tetap prokes dengan perbaikannya. Karena tentu kedepannya ya, bukan hanya pandeminya yang ditangani, tetapi juga ekonominya harus bangkit. Nanti ekonominya bagaimana, Mas? Di Indonesia menurut saya ya jauh lebih bagus. Mas Angga lihat ya di Amerika ya. Saya jalan-jalan ke downtown San Francisco, yang kota yang paling indah di Amerika itu San Francisco. Di downtown itu banyak sekali orang-orang homeless yang tidur di tenda. Kita bicara Amerika loh ya. Ya. Yang orang ngiping-ngiping pengen ke situ. San Francisco tidur di tenda. Ya. Indonesia puji Tuhan sih nggak pernah. Saya belum. Ya sedikit sekali. Nggak sampai seperti itu. Sebagian yang lebih punya duit, homeless yang lebih punya duit, tinggal di mobil-mobil karavan tua. Di pinggir jalan diparkir begitu aja, polisi nggak berani ngusir karena jumlahnya banyak sekali. Saya tuh lumayan kaget ya, maksud saya kaget bukan di setting, tapi kalau ini terjadi di Indonesia apa kabar ya, demonya seperti apa ya Mas? Maksud saya gitu loh. Iya loh, Amerika sendiri kan negara yang sangat maju dan dia punya
fiskal yang begitu luas. Itulah mungkin juga akibat penyebabnya ya, karena yang homeless itu dikasih duit sama pemerintah negara bagian California $1.200 per bulan ya. Wah, lebih pada UMR lebih Iya, tinggi jadi jauh, Mas. mereka milih untuk jadi homeless. Oh. Ya, ini jadi hal yang menarik ya. Ada trade off ya antara menangani COVID dengan menangani ekonomi. Saya suka sekali yang dikatakan oleh Presiden Jokowi waktu sidang Majelis Umum PBB. Ya, tidak akan ada orang yang safe, ya aman sampai semuanya aman. Sehingga perlu kerjasama global nih Mas Angga. Kerjasama global antar negara di dalam banyak hal, termasuk vaksinasi, alat kesehatan dan seterusnya. Itu statement yang bagus sekali. Dan satu lagi moto yang diangkat oleh Jokowi itu bagus sekali. Kaitannya dengan Pak Jokowi menjadi pemimpin ya, presidensi dari G20 di 2022, yaitu recover together, recover stronger. Nah, ini luar biasa, sangat inspiratif. Wow. Dan itu teman-teman, kalau mengikuti perkembangan pemberitaan, memang Indonesia akan mendapat giliran menjadi kuncennya ya, sebagai pemimpin kuncennya G20, negara-negara ekonomi 20 besar di dunia. Dan kalau teman-teman nanti mau mengikuti, nanti mungkin ada handover presidensi ya di November ini. Nanti kita akan ke depannya di bulan Februari ke depan, kita akan ada puncak penyelenggaraan G20 di Indonesia. Moga-moga bisa terlaksana di Pulau Bali ya kalau nggak salah. Jadinya teman-teman monggo diikuti. Indonesia punya isu yang begitu banyak selain isu perpecahan menurut saya. Dan setuju nggak Mas ya? Iya kan, sebetulnya banyak hal yang lebih menarik ya gitu. Dan kita bisa mempelajari itu semua, dan kita patut berbangga Indonesia sekarang menjadi salah satu negara yang dipandang di skala global gitu. Ya Mas ya? Yes. Nah, saya pengen ringan-ringan aja nih Mas sebagai penutup. Kan kemarin sempat terbang juga. Mas ada tips nggak sih terbang jarak jauh gitu di situasi pandemi ini? Apa yang Mas bisa kasih tips ke teman-teman yang mungkin ada berkatnya atau harus ada tugas? Kan pasti deg-degan ya, karena kan nggak orang long haul kan sekarang nggak kayak dulu ya Mas ya. Karena bisnis sekarang sebulan bisa 2-3 kali, ada yang sebulan sekali. Sekarang kan kalau nggak insidentil kayak Mas harus nganterin anak gitu, nggak terbang. Apa yang bisa teman-teman persiapkan? Itulah Mas, jadi pakai masker. Cuman itu, tutupin. Tidur saya pakai masker, ngiler akhirnya. Sesak Mas? Sesak ya sesak, tapi gimana lagi? Ya, ngiler masker ganti lagi. Kita di tas ada beberapa masker ya, saya ganti 4 kali masker karena ngiler. Ada rasa takut nggak sih Mas kemarin terbang jarak jauh? Takut, sebenarnya takut ya. Tapi yang mau terbang di Indonesia kan cukup ketat. Orang yang mau terbang harus PCR dan negatif. Ya, sehingga paling tidak itu ya sebagai aman dulu lah, di depannya aman dulu ya, dan seharusnya ya HEPA filter yang ada di pesawat itu sudah cukup bagus seharusnya ya, sehingga ya relatif kita harus jalani, kita jalani, tapi tetap protokol. Saya hanya buka masker kalau makan, karena memang prajurit yang takut lapar Mas. tapi kan masalah makan itu juga kita nggak seperti dulu ya Mas ya, bawa nyantai segala macam. Sekarang makan jadi mesti terburu-buru. Tapi syukur alhamdulillah kosong pesawatnya. Oke. Kosong. Pulang dari Amerika ya, dari SFO ke Narita itu penumpangnya cuma 20. Business class cuma ada 2 orang, kosong plong. Berarti cukup bisa menjaga jarak sekali ya. Memang kosong plong. Memang industri penerbangan ini terdampak luar biasa. Di bandara Jepang, saya kebetulan transit pada jam golden hour sebenarnya di Narita. Ya, toko-toko yang sedemikian indah ya, sepi, tidak ada pengunjung. Ya, memang ya orang banyak membatasi karena restriksi ya. Masuk ke satu negara dan seterusnya memang masih diberlakukan. Ya, Singapura sendiri, negara secuil, penduduknya 5 juta kali. Ya, sekarang kasusnya itu kemarin break high lagi, 1.539 kasus untuk negara sekecil Singapura. Ya, sehingga memang ini perlu penanganan yang bagus. Di Amerika bisa sedemikian bagus ya, juga fasilitas kesehatannya bagus Mas Angga. Jumlah aktif case-nya di atas 6 juta ya, tetapi fasilitas kesehatannya bagus sekali. Aktif case 6 juta ya Mas? Ya, nah kita waktu aktif case 500.000 kita sudah lumpuh.
Ya, di Singapura juga Vaskesnya cukup bagus. Ya, dan vaksinasi ya. Dulu waktu pertama kali kemudian Presiden Jokowi ide ya, kemana-mana mencari vaksin. Ketika negara lain belum menyadari perlunya vaksin. Jokowi beserta jajarannya ya nyari vaksin. Akhirnya sekarang Indonesia adalah top 10 negara yang paling banyak divaksin. Saya ingat waktu kita di episode awal kita berhitung ya, dulu sempat ngobrol soal 10 tahun ya Mas. Ya. Waktu itu kita sempat Betul, ngobrol ya. betul. Dulu 10 tahun, sekarang ya dengan gebrakannya sebulan ditargetkan 2 juta vaksinasi. Ya harapannya ya lebih cepat selesai. Sehingga Mas Angga, menurut saya vaksinasi tidak akan menghambat secara total penularan. Penularan terjadi, tetapi tidak parah, tidak fatal. Itu. Sehingga untuk menghindari penularan tetap pakai masker. Keren sekali. Mungkin tadi sedikit meralat dikit, maksudnya Mas Haris 2 juta tuh per minggu, per hari. Per hari. Per hari 2 juta. Tadi Ya. panjenengan ngomongnya sebulan, per minggu. Per bulan tadi. Oh iya, salah. Nah. 1 hari 2 juta. Oke. Jadi memang maksudnya 2 juta per hari ya. Per hari ya targetnya. Walaupun kadang-kadang tercapai, kadang-kadang tidak. Karena jumlah vaksinnya ya. Iya. Tapi kita sudah punya 280 80 ya. ya, Mas? 270 280 juta. Dosis. Berarti masih itu. Wah, teman-teman, kita hari ini bisa dapat cerita yang begitu menarik, perspektif dari Mas Haris, dan ada beberapa kata kunci ya Mas ya. Kita sekarang di awal kita ngomong betapa luar biasanya pendidikan. Yeah. Betapa Indonesia berhasil membuktikan kita tuh adalah negara yang berkemajuan ya. Maksudnya bukan berkemajuan, tapi kita berada pada track yang betul. Ya. Kita sekarang berprogres gitu, dulu dipandang remeh banget gitu sebagai negara. Mungkin kalau ada istilah red list yang lebih jelek daripada red list, Indonesia masuknya ke situ gitu ya. Untuk bisa dikategorikan. Teman kita sekarang bisa menjadi role model juga di tingkatan global. Ya. Sebagai kesimpulan di episode perspektif Haris Turunan hari ini, apa yang Mas mau sampaikan? Bahwa dengan pendidikan yang baik kita juga bisa menjadi negara yang lebih unggul. Kita juga sekarang sudah meniti ke arah kualitas kesehatan dan juga pengendalian pandemi yang lebih baik. Harapan Mas Haris apa? Iya, seperti tadi Mas Angga katakan ya. Jadi ada 3 Mas Angga. Yang pertama adalah mengenai pendidikan ya. Indonesia harus belajar dari Cina, yaitu dengan cara mengirimkan sebanyak-banyaknya mahasiswa untuk studi di luar negeri, menimba ilmu di luar negeri, untuk kemudian bukan cuman ilmunya, tetapi networknya, dan kembali ke Indonesia, bangun Indonesia. Itu yang pertama Mas Angga. Ya. Ya. Yang kedua, prestasi tadi. Prestasi Indonesia di dalam menangani COVID itu harus dipertahankan. Ya. Kita nomor 6 loh, paling bagus. Dan negara lainnya itu relatif kecil. Kita lihat ya di sini ya. Taiwan itu hanya 23 juta, Korea Selatan 50 juta, Lituania, Finlandia, dan Norwegia itu negara 10 jutaan. Kita negara yang cukup besar, 270 juta. Sehingga prestasi ini harus dipertahankan. Di sisi yang lain tentu perbaikan dilaksanakan juga. Dan saya ingat Mas Angga, ya sebagai penutup ya, saya ingat satu tulisan yang terpampang di sebuah universitas di Afrika Selatan, ya, menghancurkan sebuah negara yang tidak perlu sekarang pakai perang, pakai bom atom, pakai misil jarak jauh, ya, cukup kurangi mutu pendidikan dan biarkan peserta didik untuk lulus dengan cara yang tidak jujur. Ya, kalau ini terjadi dijamin ya, para pasien akan mati di tangan dokter-dokter yang tidak mumpuni. Ya, bangunan akan roboh, dibangun oleh para insinyur-insinyur bodoh. Dan tentu saja uang di tangan para ekonom, para akuntan yang tidak jujur akan hilang. Dan in the end, kemanusiaan akan runtuh, keadilan akan hilang di tangan orang-orang yang tidak memiliki integritas. Kata kuncinya adalah the way is education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.